Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo tanggal 1 Juni 2023 langsung mulai pagi-pagi ini udah rame karena 3 member dari EXO yaitu Baekhyun, Xiumin, dan Chen mereka menyampaikan kepada SM Entertainment bahwa mereka ingin memecahkan kontrak eksklusif mereka dengan SM Entertainment. Nah, langsung kita cari tahu lebih dalamnya lagi, lebih tepatnya kayak apa, dan semua yang tak sampaikan di sini berdasarkan berita. Jadi, langsung kita mulai. Jadi, 3 member itu, mereka itu pingin keluar ataupun memecahkan kontrak eksklusif dengan SM Entertainment. Dan tentunya waktu pertama-tama ini disampaikan, SM Entertainment itu bilang bahwa mereka merasa ada pihak luar, pihak lain yang di luar sana, yang memberikan informasi kurang tepat kepada para artis, ya kepada 3 member ini, yang membuat mereka itu mungkin pengen keluar ataupun memecahkan kontrak ini. SM bilang seperti itu, dan 3 member ini, mereka ini juga punya pengacara. Nah, pengacaranya ini bernama Lee Jae-hak. Ya, dia ini selaku perwakilan, ada beberapa poin yang disampaikan. Ini udah tak rangkum, jadi kalau misalnya baca berita itu mungkin dalam bentuk kalimat gitu, tapi tak buat dalam bentuk poin-poin biar lebih mudah dipahami. Oke? Poin pertama, seperti yang udah aku sampaikan tadi, mereka pingin keluar ataupun memecahkan kontrak eksklusif. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, SM merasa kalau ini ada pihak luar yang merayu para artis yang membuat mereka membuat tindakan seperti ini. Nah, poin kedua, pihak member bilang bahwa pembayaran yang dilakukan itu kurang transparan. Nah, di sini juga ditekankan bahwa para member, mereka itu dibayar, mereka itu juga mendapatkan totalan, mereka itu mendapatkan biaya kerja mereka dapat, tapi mereka merasa sistem totalannya itu kurang transparan. Jadi contoh, misalnya aku dapat 1 juta, tapi aku ini dapat 1 jutanya kenapa? Oh, misalnya dari biaya penjualan album ataupun misalnya dari konser. Tapi apa benar 1 juta? Emang penjualannya berapa? Aku berapa persen? Nah, ininya kan sebenarnya bisa dibuktikan ya toh. Tapi kalau berdasarkan dari pengacara mereka yang mewakili 3 member ini bilang bahwa bukti pembayaran ataupun totalannya itu kurang transparan yang membuat para member ini tidak nyaman, dan mereka juga sudah minta berulang kali kepada SM untuk memberikan data. Dan SM itu juga pernah ngasih tentunya, tapi dirasa data yang diberikan ini kurang objektif. Jadi mungkin konser total 1M dibagi jadi 1 juta, misalnya kayak gitu. Tapi itu dirasa kurang objektif. Mungkin yang diinginkan, oke, total penjualannya sekian, lalu setelah pajak sekian, lalu dibagi berapa pihak yang sekian, lalu dibagi lagi member sekian, sehingga kamu dapatnya sekian. Mungkin mereka pinginnya yang lebih detail, yang bukan cuman info terbatas, tapi info secara keseluruhan. Dan di sini pengacaranya menambahkan bahwa ini sudah menjadi alasan cukup untuk memecahkan kontrak eksklusif antara 3 member ini dengan SM Entertainment. Ketiga, masa kontrak eksklusif yang terlalu panjang. Oke, jadi masa kontrak eksklusifnya itu mencapai 12 hingga 13 tahun untuk para member dengan SM Entertainment. Lalu setelah itu mereka itu ditawarin untuk memperpanjang kontrak yang mencapai 17 hingga 18 tahun. Tapi para member ini bilang seperti ini melalui pengacaranya. Kayak mereka kan harus nego untuk kontrak berikutnya ya, atau kontrak yang sekarang ini kan 12 tahun, 13 tahun, dan mau diubah menjadi 17 tahun, 18 tahun. Nah, untuk nego kontrak yang ini, tapi mereka itu nego dalam kondisi mereka ini masih ada di dalam naungan SM. Sehingga mereka merasa kayak negonya itu tidak adil. Kayak mereka itu masih di bawah SM yang di atas. Dan ditambahkan juga mereka merasa harapan member itu tidak ditampung dalam kontrak ini. Contoh, misalnya member bilang aku pengen nyoba jadi aktor, tapi ini nggak dimasukkan ke sini. Jadi kayak kontraknya ini sedikit memaksa untuk diperpanjang menjadi 17 tahun yang cukup panjang juga. Dan di sini mereka ini nyenggol masalah kontraknya Dongbang Shingi di tahun 2009. Jadi 3 member dari DPSK, Kim Jae-jung, Park Yu-cheon, sama Kim Jun-soo, waktu itu mereka juga memecahkan kontrak eksklusif dengan SM dengan alasan kontraknya ini tidak adil dan juga mereka merasa dirugikan selama 13 tahun. Lalu SM yang pertamanya dituduh seperti ini, mereka bilang bahwa kontrak kita ini loh masih benar dan valid. Dan diakibatkan keramaian ini, kita itu rugi. Kamu harus ganti rugi sebesar 22
20억, yang artinya sekitar 22 miliar rupiah kepada SM Entertainment. Dan akhirnya kasus ini dibawa ke pengadilan, dan akhirnya setelah 3 tahun 4 bulan, akhirnya 3 member ini pecah dari DBSK menjadi 2 member, dan muncul lagi satu grup bernama JYJ yang ada 3 orang ini. Dan waktu kasus ini dibawa ke Pengadilan Pusat Seoul itu bilang kayak gini, kontrak lanjutan itu memang bisa dibilang sebagai bagian dari kontrak awal, oke? Kontrak awal yang diperpanjang menjadi kontrak lanjutan. Ini memang bisa dibilang merupakan bagian dari kontrak awal. Tetapi artis yang sudah membangun karir mereka dan juga memiliki posisi yang berbeda dengan diri mereka dibanding saat kontrak awal, bisa dibilang kontrak lanjutan ini kurang adil. Jadi artinya gini, misalkan waktu pertama artisnya ini belum terkenal, belum debut, kan bukan siapa-siapa ya, atau ini agak belak-belakan, bukan siapa-siapa, mungkin SM bilang, oke, profitnya kita 7, kamu 3, misalnya gitu, oke, misalnya gitu. Tapi udah berjalannya dengan waktu, ternyata sukses ini orang. Nah, kalau udah sukses kan sebenarnya mereka bisa nego lagi nih, mungkin profitnya lebih dinaikkan atau gimana gitu kan ya. Ya nggak tahu gimana persetujuan mereka. Kan tentunya posisinya udah berbeda ya, atau nah, tapi pengadilan melihat SM itu kurang mempertimbangkan posisinya. Jadi dulu waktu sebelum debut sama sekarang setelah sukses kan udah beda. Ya, kayak gitu. Dan di luar itu, di berita-berita ini muncul semua SM dengan beberapa artis lainnya. Kayak di tahun 2001 ada juga kontrak dengan HOT. Waktu itu juga ada 3 member yang keluar, namanya Lee Jae-won, Tonian, sama Jang Woo-yeok. Mereka ini juga keluar dengan alasan kontraknya kurang adil. Waktu itu juga fans sangat sedih. Dan di tahun 2015 itu ada juga satu member bernama No Min-woo yang minta ganti rugi 1억 alias 1M kepada SM. Nomino bilang bahwa kontrak selama 17 tahun ini serasa kayak kontrak budak gitu, kontrak kerja paksa yang sangat panjang. Nomino ini merupakan mantan member Trax dari SM juga, dan Nomino juga bilang kayak gini, ketika SM mulai tahu kalau saya ini mulai kurang seneng dengan manajemennya, mereka langsung berhenti semua aktivitas yang berhubungan dengan saya. Kayak saya ini nggak disupport lagi. Dia bilang seperti itu dan minta ganti rugi 1억 alias 1 miliar rupiah. Sedangkan SM bilang bahwa Nomino dia itu tiba-tiba di tengah jalan, dia itu sendiri yang mau keluar, dan kita itu udah baik untuk tidak minta ganti rugi. Dan waktu dia itu pengen jadi aktor, kita itu udah membantu sekuat tenaga, tapi ya gini gitu. Nah, pada akhirnya, akhirnya Nomino itu berhasil keluar dan kasus ini dibawa ke pengadilan. Tapi pengadilan melihat kayak pernyataan Nomino itu kurang kuat, kayak kurang bisa dibuktikan. Emang bener SM itu benar-benar kayak berhenti memanage kamu ketika kamu mulai mau keluar. Nggak ada bukti yang jelas, sehingga Nomino kalah. Tapi setelah keluar dari SM pun, Nomino merasa kayak SM ini menutup semua jalan yang pengen dia jalani. Jadi kayak dia mau muncul TV sama SM di blok biar nggak bisa keluar atau gitu itu. Dia merasa kayak SM balas dendam ke dirinya. Ini satu berita tambahan yang juga ya ada hubungannya, jadi kayak dimasukkan gini ya di berita-berita. Yap, jadi kondisinya sebenarnya seperti itu, dan SM itu bilang bahwa ini pasti diakibatkan pihak luar yang memberikan informasi kurang tepat kepada para artis yang tujuannya mungkin merayu, menggoda mereka biar keluar dari SM. Yang tentunya menyalahi kontrak eksklusif yang sudah ada, dan bisa jadi mungkin merayu mereka untuk membuat kontrak dual, kayak kontrak dengan 2 tempat yang juga ilegal. SM juga bilang bahwa mereka akan membawa kasus ini ke jalur hukum, khususnya kepada pihak yang merayu para artisnya ini. Karena semua yang mereka lakukan ini adalah tindakan yang cuman melihat uang dan juga mengutamakan kerakusan mereka tanpa mempertimbangkan masa depan ataupun image artis. Yap, jadi kondisinya seperti ini. Berharap SM sama 3 member ini bisa bertemu di satu meja, bisa berdiskusi dengan baik, dan bertemu di titik tengah yang berakhir sama baiknya. Oke, hari ini tanggal 2. Jadi yang barusan itu tak rekam kemarin tanggal 1, dan hari ini tanggal 2 ada satu berita lagi, jadi tak tambahin, tak jadikan satu video. Nah, ini adalah pernyataan dari pengacaranya Chen Baekhyun sama Xiumin. Langsung tak sampaikan dalam bentuk 3 poin. Pertama, pernyataan SM berhubungan dengan pihak luar yang katanya membuat para artisnya itu goyah. Itu merupakan sebuah pernyataan yang sangat tidak baik. Itu merupakan cara licik yang digunakan
untuk menghindari pemenuhan hak artisnya. Itu merupakan informasi palsu dan merupakan cara SM untuk mendapatkan dukungan dari massa ataupun dari media ataupun dari netizen. Dan setelah itu pengacaranya menambahkan juga bahwa sekarang para artisnya itu merasa begitu tragis karena mereka jadi tahu bagaimana SM itu melihat para artisnya. Dan di sini pengacaranya juga mengingatkan bahwa para artis mereka ini juga seorang dewasa yang mampu dan juga sudah bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Dan sebelum para artisnya itu membuat keputusan saat ini, tentunya mereka itu sudah menanyakan kepada banyak orang, termasuk keluarga, rekan kerja, staf yang bekerja dengan mereka, senior junior di industri yang sama, bahkan teman mereka. Jadi ini merupakan keputusan yang dibuat setelah artisnya itu berpikir begitu panjang dan dalam. Dan sekali lagi pengacaranya bilang bahwa ini merupakan keputusan dari artisnya, bukan keputusan yang semena-mena dibuat karena adanya pihak luar yang menggoyahkan mereka, yang ingin membuat mereka keluar ataupun kontrak dengan perusahaan lain. Itu bukan katanya. Kedua, masalah menunjukkan bukti totalan. SM itu terus tidak ingin menunjukkan bukti totalan yang detail dengan alasan mereka tidak ingin datanya ini bocor ke pihak luar ataupun ke pihak-pihak lain. Memang betul, tapi pengacaranya ini bilang bahwa artis itu juga punya hak untuk meng-cross-check benar nggak ini datanya. Jangan-jangan datanya dimanipulasi ataupun datanya ini kurang tepat. Tapi di sini SM juga bilang bahwa di kontrak eksklusif itu udah tertulis bahwa artis itu cuma bisa membuka datanya. Pengacaranya juga menjawab kembali, bilang bahwa betul memang tertulis seperti itu. Tapi di kontrak itu tidak tertulis bahwa yang memeriksa ataupun mengecek itu tidak harus artisnya sendiri, alias bisa meminta bantuan dari ahli kayak akuntan ataupun ahli hukum untuk mengecek apakah datanya ini benar atau tidak. Ketiga, masalah kontrak lanjutan ini lumayan spesifik. Nah, di kontrak lanjutan itu masalahnya di pasal 5 ayat 1 tertulis seperti ini. 5 tahun setelah kontrak yang ini gitu. Jadi diperpanjang 5 tahun setelah kontrak yang ini. Dan di pasal 4 ayat 4 tertulis bahwa namun jika tidak berhasil ataupun tidak merilis jumlah album minimal, kontrak ini akan diperpanjang secara otomatis. Yang berarti ini bisa diperpanjang terus-menerus tanpa batas. Dan dengan ini pengacaranya bilang bahwa ini merupakan salah satu bentuk kontrak kerja yang tidak adil. Dan saat ini Baekhyun, Xiumin, dan Chen juga mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke Komisi Perdagangan Adil ataupun Fair Trade Commission. Jadi kayak untuk ngecek ini adil nggak sih kontrak kerjanya kayak gitu. Meskipun 3 member ini pengen keluar dari SM Entertainment, bukan berarti mereka ini pengen keluar dari EXO. 3 member ini ataupun pengacaranya ini sebagai perwakilan juga bilang bahwa kita ini terus-menerus mencari cara bagaimana caranya agar mereka ini tetap bisa aktif dalam bentuk grup EXO, dan juga terus akan mencari cara agar bisa bekerja bersama. Jadi keputusan ini bukan tujuannya itu untuk memecah belah EXO, tapi tujuannya itu sebatas keluar dari SM karena kurang transparan masalah pembayarannya. Oke, jadi infonya sampai situ untuk tanggal 2 Juni. Dan di luar itu memang ada kayak entertainment lain yang disebutkan. Tapi kalau ini nanti kayaknya terlalu menjalar sana sini. Jadi infonya tak ringkes segini aja dari SM sama dari pihak pengacaranya. Oke, Pol-Pol, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa kalau ada update.